Perkenalkan, nama saya Antonius Naglui, mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5 kelas C. Di sini saya akan membuat video praktikum IPA tentang konduktor dan isolator. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah praktikum IPA. Berbicara mengenai konduktor dan isolator tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, karena alat-alat dan perabot-perabot yang kita gunakan sehari-hari merupakan konduktor dan isolator. Nah, untuk konduktor sendiri merupakan alat atau bahan yang dapat menghantarkan panas, suara, dan listrik. Contohnya seperti aluminium, baja, besi, dan lain-lain. Nah, untuk isolator sendiri merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas ataupun listrik. Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman yang sekarang ini yang sudah semakin modern, masih banyak orang yang tidak dapat atau sulit membedakan perabot mana yang merupakan konduktor dan perabot mana yang merupakan isolator. Karena itu tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu agar mahasiswa dan siswa dapat membedakan benda-benda apa saja yang termasuk dalam konduktor dan benda-benda apa saja yang termasuk dalam isolator melalui percobaan sederhana. Untuk indikator yang dikembangkan dalam praktikum ini sendiri yaitu kemampuan melakukan pengamatan atau observasi. Nah, indikator yang dikembangkan di sini siswa melalui praktikum dapat melakukan pengamatan, dan untuk subindikatornya menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Nah, untuk subindikatornya ini pada saat pengambilan kesimpulan dapat menggunakan fakta yang relevan dan memadai setelah melakukan proses pengamatan selama proses praktikum berjalan. Untuk alat dan bahannya yang saya gunakan di sini yaitu ada lilin, gelas, korek api, sendok, sedotan, pensil, dan juga kunci. Sekarang kita masuk pada prosedur praktikumnya. Untuk yang pertama, tentunya kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses praktikum. Untuk selanjutnya, yang pertama itu kita nyalakan lilinnya dulu. Ini kita akan panaskan gelas, sendok, pensil, sedotan, dan juga kunci dengan selang waktu yang sama yaitu 10 detik. Nah, tujuannya itu agar kita dapat mengetahui apakah alat-alat ini dapat menghantarkan panas atau tidak. Kita mulai dengan sendok logamnya. Kita panaskan selama 10 detik. Setelah dipanaskan sendoknya panas. Nah, untuk memudahkan kita dalam pengambilan kesimpulan, di sini kita buat tabel untuk dapat membuat daftar benda-benda mana saja yang dapat menghantarkan panas dan benda-benda mana saja yang tidak dapat menghantarkan panas. Yang pertama yaitu sendok. Karena tadi sendoknya panas, maka di sini sendoknya merupakan konduktor. Nah, yang kedua yaitu kita panaskan juga sedotannya.
teman-teman lihat di sini sedotannya terbakar. Akan tetapi tidak dapat menghantarkan panas. Jadi di sini sedotannya merupakan isolator. Yang berikutnya yaitu gelas. Kita panaskan juga gelas selama 10 detik. Setelah dipanaskan selama 10 detik, ternyata gelasnya panas. Jadi di sini gelasnya merupakan konduktor. Nah, yang berikut yaitu pensil. Seperti yang teman-teman lihat, di sini pensilnya terbakar, akan tetapi tidak dapat menghantarkan panas. Jadi di sini pensilnya merupakan isolator. Yang terakhir kita panaskan juga yaitu kunci. Setelah dipanaskan, sendoknya panas. Oh, mohon maaf. Setelah dipanaskan, kuncinya ternyata panas. Jadi di sini kuncinya merupakan konduktor. Nah, di sini setelah melakukan praktikum dengan memanaskan alat dan bahan yang telah kita siapkan, maka dapat disimpulkan bahwa sendok, kunci, dan juga gelas merupakan konduktor karena benda-benda ini setelah dipanaskan, benda-benda ini mengalami kenaikan suhu atau mengalami perubahan suhu dari yang biasa menjadi panas. Nah, untuk pensil dan juga sedotan merupakan isolator karena setelah dipanaskan, kedua bahan ini tidak menghantarkan panas, akan tetapi terbakar. Nah, jadi kesimpulannya, benda-benda yang dapat menghantarkan panas yaitu gelas, sendok, dan juga kunci, dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas yaitu sedotan dan juga pensil. Praktikum dari saya semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan teman-teman berkomentar. Sekian dan terima kasih.